akan menentukan masa depan kita di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pendamping, dan teman-teman semua yang saya cintai. Marie Curie pernah berkata, jangan pernah penasaran tentang orangnya, tapi penasaranlah dengan ide-idenya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, pas udah kenal jangan terlalu sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Mahira Rafika Ifri dan rekan saya Fikram Herdiansa, Delegasi Pikir Inimaya UPT SMA Negeri 8 Bulukumba. Teman-teman, masa remaja adalah masa yang penuh semangat, rasa ingin tahu, atau yang dimana kita itu ingin mengejar suatu hal, yang dimana itu akan membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu hal. Namun, pada masa kali ini adalah sangat rentan bagi diri kita. Kenapa? Pada masa ini, itu adalah masa di mana kita sebagai remaja itu rentan yang namanya pergaulan bebas dan narkoba. Lalu, apa itu narkoba? Nah, teman-teman, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif lainnya. Zat-zat ini berbahaya karena dapat merusak otak, membuat orang itu tidak dapat mengendalikan dirinya, atau bahkan bisa membuatnya kecanduan. Awalnya mungkin coba-coba, tapi akhirnya akan menghancurkan hidup, pendidikan, bahkan masa depan kita. Di mana narkoba itu banyak sekali efeknya. Contohnya yaitu gangguan mental dan kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Nah, Kak, kalau HIV itu apa? Nah, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana itu adalah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan jika tidak ditangani, itu akan berubah menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mematikan. Jadi teman-teman harus ingat bahwasanya HIV dan AIDS itu adalah hal yang berbeda, di mana HIV adalah virusnya, dan ketika tidak ditangani secara serius, HIV itu akan menjadi AIDS, atau AIDS itu adalah penyakitnya. Nah, teman-teman perlu diketahui juga, HIV bisa menular dengan berbagai cara. Contohnya, yang pertama yaitu berhubungan seksual bebas tanpa pengaman, yang dimana ketika seseorang itu sudah terjangkit HIV dan mereka melakukan hubungan bebas, maka yakin dan percayalah orang yang dia temani untuk melakukan hubungan seks bebas akan terjangkit HIV. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ini sama dengan penggunaan narkoba. Yang ketiga yaitu transfusi darah yang tidak steril, yang dimana ketika kita melakukan transfusi darah yang tidak steril, yakin dan percaya akan menyebabkan seseorang terjangkit HIV. Dan yang keempat yaitu dari ibu ke anak yang hamil, menyusui, atau bahkan melahirkan, yang dimana ketika ibunya mempunyai penyakit HIV, pasti dia akan menularkan ke anaknya. Betul sekali Kakak Fikram. Nah teman-teman, menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2024 terdapat sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan 40% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dan selain itu, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga akhir 2023 sekitar 500.000 orang di Indonesia hidup dengan HIV, dan sebagian besar dari mereka tertular akibat perilaku berisiko saat usia remaja. Lalu Kak, apa yang bisa dilakukan supaya bisa kita terhindar dari narkoba sama HIV? Nah teman-teman perlu diketahui, yang pertama yaitu harus cerdas, pintar untuk mencari informasi, yang dimana kita harus mencari informasi terkait bahaya narkoba dan juga HIV. Dan yang kedua, yaitu kita harus jauhi pergaulan bebas. Teman-teman, kita sebagai remaja pastinya kita harus menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Saya ngatur pergaulan bebas teman-teman. Kita sebagai remaja harus mencari atau memilah dan memilih teman yang dapat memberikan pengaruh positif bagi diri kita sendiri, bahkan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, berani berkata tidak. Kita harus berani menolak ajakan seseorang yang menurut kita itu mencuri,
mencurigakan atau bisa merugikan kita semua, yang dimana kita tidak pernah tahu bagaimana pikiran orang di luar sana. Bisa saja mereka menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif. Contohnya, mereka bisa membawa kita masuk ke dalam pergaulan yang bebas, contohnya narkoba dan juga HIV ini teman-teman. Dan yang keempat yaitu aktif dalam berkegiatan positif. Teman-teman, sebagai pelajar kita harus mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Contohnya OSIS ataupun Big R. Nah, teman-teman, organisasi itu sangat penting untuk diri kita. Mengapa? Karena organisasi itu dapat memberikan hal-hal positif bagi diri kita. Jadi, ketika kita berkegiatan positif, hal-hal negatif itu akan jauh, sangat jauh dari lingkungan kita. Jadi, jangan pernah ya kita itu memperlakukan hal-hal yang negatif yang ada di luar dan mengabaikan organisasi yang memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Dan yang terakhir yaitu sebarkan kesadaran. Kita sebagai agen perubahan, sebagai anak-anak generasi penerus bangsa tahun 2045 harus mampu memberikan pemahaman, edukasi, motivasi kepada rekan-rekan, teman-teman sebaya dan juga masyarakat setempat terkait betapa bahayanya itu narkoba dan juga HIV. Perlu diketahui teman-teman, ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran setan, ke dalam lingkaran narkoba dan juga HIV, yakin dan percaya kita akan sangat sulit untuk keluar. Betul sekali teman-teman, kita harus mengikuti yang namanya meaningful your participation. Kita harus menjadi remaja yang bermakna bagi remaja yang lain, di mana kita sebagai remaja pastinya menjadi edukator dan motivator kepada teman-teman remaja lain untuk tidak berperilaku negatif di luar sana dan harus selalu berpikiran positif. Teman-teman, hindarilah perilaku negatif, karena negatif bisa membuat kalian terjebak di lingkaran setan atau bisa membuat kalian tersesat di jalan yang salah. Nah teman-teman, harus kita ketahui bahwasanya hindarilah narkotika Dan juga HIV/AIDS. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Ayu Tinting is eating. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam sehat dan bebas narkoba. Terima kasih. Terima kasih.